Akhir-akhir ini banyak banget brand mengeluarkan laptop dengan desain yang makin simple. Fokus utamanya tentu adalah aspek estetik. Tapi gimana kalau misalkan ada laptop yang nggak hanya estetik, tapi juga ramah lingkungan? Kenalin, ini dia Acer Aspire Vero National Geographic Edition. Jadi sesuai namanya, laptop Acer yang satu ini memang bekerja sama dengan National Geographic alias Nat Geo. Bisa kalian lihat sendiri guys, desain pola laptop ini khas banget dengan nuansa Nat Geo. Desain unik ini terinspirasi dari planet bumi, mulai dari permukaan warna abu-abu yang ternyata ini nggak dicat, sampai ke pola bagian belakang layar yang membentuk garis-garis lekukan seperti daratan dan lautan guys. Nggak cuma itu, di sini ada juga logo terkenal dari National Geographic, plus bagian keyboardnya juga ada sentuhan Nat Geo-nya. Semisal di bagian spacebar-nya yang bertuliskan For Planet Earth dan touch keyboard R dan E yang hurufnya dibuat terbalik sebagai simbol dari recycle. Dengan desain yang kental dengan nuansa National Geographic yang anti-mainstream seperti ini, bikin laptop ini terlihat seperti laptop khusus dari National Geographic yang nggak bisa sembarang orang beli. Bayangin aja kalau misalkan kalian lagi kerja di public space dengan laptop ini guys. Mungkin kalian bakalan dikira tim dari National Geographic. Tapi selain desainnya, laptop ini juga dibuat dengan bahan material yang ramah lingkungan. Sebagai contoh, seluruh bagian sasisnya memiliki kandungan PCR atau Post Consumer Recycled sebanyak 30%. PCR atau Post Consumer Recycled adalah metode kemasan ramah lingkungan berbahan baku hasil daur ulang dari bahan-bahan konsumen setiap hari, seperti aluminium, kotak kardus, kertas, dan botol plastik guys. Selain bagian sasisnya, pada tombol-tombol keyboard juga memiliki kandungan PCR sebanyak 50%. Dan gak cuma itu aja, kemasan laptop ini 100% bisa didaur ulang. Gak heran sih kalau laptop ini menyabet penghargaan Red Dot 2021 Brand Communication Packaging Award. Konsep recycle ini nggak cuma terkandung di materialnya aja, tapi bisa juga dirasakan guys. Bagian permukaan ini dibuat tidak halus dan teksturnya seperti kertas daur ulang. Jadi feel menyentuhnya beda banget dengan laptop lain, dan dengan permukaan seperti ini malah bikin kita nggak khawatir kalau laptop baret-baret, karena bakalan susah kelihatan. Gak cuma ramah lingkungan, laptop ini menurut gua rancangannya juga nggak main-main, karena bagian interiornya menggunakan pola honeycomb yang bisa membuat rangka lebih tangguh dari tekanan. Jadi ketangguhan laptop ini bikin makin selaras dengan image Nat Geo yang dekat dengan petualangan. Tapi sayang aja sih, karena dimensinya yang gede dan lumayan tebel, laptop ini jadi kurang ramah buat dibawa-bawa keluar. Minimal harus pakai ransel lah. Dan bobotnya ini 1,8 kg. Jadi mungkin butuh penyesuaian lebih untuk membiasakan diri kemana-mana bareng laptop ini kalau memang butuh laptop setiap waktu dan setiap saat. Saat dibawa-bawa perlu diperhatikan juga durasi pakainya, karena ukuran baterainya 48 Wh aja. Nggak kecil banget, tapi nggak bisa dibilang gede juga sih, mengingat jajaran laptop Acer yang lebih compact dan ringan seperti Acer Swift, baterainya aja ada di kisaran 60-an Wh. Untungnya ada software VeroSense yang bisa membantu penghematan daya, jadi laptop ini nggak boros-boros banget. Klaimnya ini bisa dipakai untuk video playback sampai 9,5 jam, dan berdasarkan tes Mobile Mark 2018, dapetin durasi pemakaian sampai 7,5 jam. Kalau dirasa nggak cukup, sebaiknya bawa chargernya juga saat pergi. Sayangnya laptop ini belum mendukung USB Power Delivery, jadi mau nggak mau harus bawa charger originalnya. Padahal kalau misalkan udah support USB Power Delivery, kita jadi nggak perlu nih bawa charger ekstra lagi, karena bisa dicas dengan casan smartphone yang kompatibel, dan tentunya juga lebih ramah lingkungan seperti produk-produk smartphone flagship yang mulai dijual tanpa kepala charger. Itu aja sih poin yang harus diperhatikan saat membawa-bawa laptop ini keluar. Tapi di sisi lain, dengan dimensi yang gede bisa ngasih keuntungan juga seperti ketersediaan port I/O yang lumayan lengkap, walaupun nggak banyak. Di sisi kiri ada DC-in power adapter, RJ45, HDMI 2.0, 2 buah USB 3.2 Gen 1 Type A, dan 1 buah USB 3.2 Gen 1 Type C up to 5 GB per second. Di sisi sebelah kanan ada Kensington Lock, USB 2.0 Type A, port audio 3,5 mm, dan LED indikator. Selain itu, dengan dimensinya yang gede tentu aja ngasih laptop ini keunggulan pada ukuran layar. Luasnya aja 15,6 inci dan resolusinya sudah Full HD. Jadi bisa ngasih gambar yang detail di layar yang luas.
Selain itu, detail gambarnya nggak berubah meskipun dilihat dari sudut-sudut sempit karena panel layarnya sudah IPS. Adanya teknologi Acer Comfy View juga membuat mata nggak cepat lelah saat harus memandang layar dengan durasi lama. Karena teknologi ini bisa membuat layar nggak mudah memantulkan cahaya dengan intensitas tinggi. Tapi asli sih, menurut gua yang terbaik dari laptop ini ada di layarnya. Kualitas layarnya bener-bener bening dan manjain mata. Jadi untuk konsumsi konten seperti nonton drakor udah paling pas dengan spek layar seperti ini guys. Dan ngomong-ngomong, nggak cuma layarnya aja yang nyaman di mata. Ternyata feel mengetik di laptop ini juga cukup nyaman guys. Keyboardnya sih biasa aja, nggak yang tactile banget dan terkesan sedikit membal. Tapi palm rest-nya lega banget. Ini penting banget sih buat naruh tangan di posisi yang nyaman saat mengetik. Belum lagi engsel laptop ini bisa membuat posisi keyboard jadi sedikit miring yang otomatis membuat jari-jari lebih mudah menjangkau keyboard dan nggak cepet capek. Trackpadnya juga lega banget guys. Kalau misalkan gue ukur, panjang diagonalnya sekitar 14,5 cm. Belum lagi ada sensor pemindai sidik jari yang performanya cepat dan akurat. Selain nyaman buat nonton drakor dan nyaman buat ngetik, ternyata nyaman juga dipakai editing. Di sektor dapur pacu, Acer Aspire Vero National Geographic Edition ini menggunakan dapur pacu keluaran baru. Prosesornya Intel Tiger Lake Gen 11 Core i5 1155G7, 4 core 8 threads dengan clock speed 2,5 GHz dan turbo boost 4,5 GHz serta L3 cache-nya sebesar 8 MB. Graphics card-nya Intel Iris Xe Graphics, support OpenGL 4.5, OpenCL 2.2, dan Microsoft DirectX 12. RAM-nya 8GB dual channel, terdiri dari 4GB onboard dan 4GB satunya bisa diganti sesuai keinginan jika pengen upgrade. Lalu untuk storage, laptop ini sudah menggunakan SSD NVMe Gen 3 berkapasitas 512GB. Buat booting, wake up mode, dan buka aplikasi udah cepet banget. Nggak lemot seperti laptop yang masih menggunakan hard disk drive. Skor benchmark SSD-nya dengan AS SSD Benchmark mendapatkan skor read sebesar 774, write 1454, dan total skornya mencapai 2600. Dan soal performa, laptop ini udah gue coba buat benchmark, editing video, dan gaming guys. Hasilnya untuk pengujian dengan Cinebench R15 mampu mendapatkan skor 67 fps dan 605 CB dengan menggunakan mode best performance tanpa dicas. Skornya lumayan tinggi untuk ukuran laptop non-gaming. Dan kalau misalkan mau lebih ngebut lagi, bisa mengubah settingannya ke mode best performance sambil dicas. Dengan begini bisa dapetin skor OpenCL 72 fps dan CPU 947. Jadi peningkatannya signifikan banget. Kemudian benchmark menggunakan Blender 3.1.0 dengan mode best performance tanpa dicas mendapatkan samples per menit 37 untuk Monster, 9,7 untuk Youngshop, dan 11,8 untuk Classroom. Dengan mode best performance sambil dicas mendapatkan samples per menit 45 untuk Monster, 18,7 untuk Youngshop, dan 18,8 untuk Classroom. Selanjutnya di Real Life Benchmark menggunakan Premiere Pro CC 2020. Gue uji menggunakan template benchmark dari Downnet Films seperti biasanya. Hasilnya untuk pengujian di mode best performance tanpa dicas menghasilkan playback skala full yang lumayan stuttering. Ini bisa diakali dengan menggunakan mode best performance sambil dicas. Alhasil stutteringnya jadi lebih minim dan lebih nyaman untuk di preview. Untuk render test di mode best performance tanpa dicas memerlukan waktu 14 menit 19 detik. Sedangkan saat dicas jadi 13 menit 42 detik aja guys. Buat game kuat atau enggak, gue udah cobain buat main game PUBG dengan settingan rata kiri, bisa dapetin FPS sekitar 35 dan lumayan stabil. Jadi buat mengisi waktu luang biar nggak bosan, masih bisa buat main game PUBG, ataupun game-game kasual dengan grafis yang setara atau lebih ringan. Dengan desain dan performa yang ditawarkan, gue kira laptop ini harganya ada di kisaran 15 juta rupiah. Tapi ternyata gue salah dong. Ternyata harga retail resminya cuma 10.999.000 rupiah aja guys. Gue kira kolaborasi dengan brand gede bakalan bikin laptop ini harganya mahal. Tapi syukur aja ternyata enggak. Nah buat kalian yang tertarik, bisa banget beli laptop ini dengan link yang ada di deskripsi video. Segitu aja dari gua, tulisin pendapat kalian buat laptop ini di komen, boleh tanya juga buat yang kurang jelas. Jangan lupa like dan share video ini.
Subscribe juga buat yang belum biar nggak ketinggalan info terbaru selanjutnya. See you and bye-bye.